saat itu karena mereka ingin cantiknya Indonesia sesungguhnya yaitu perempuan timur. Jadi saya di situ, saya menjadi koordinator presenter di situ dan juga presenter. Terus sampai saat ini masih saya akhirnya memang tidak di Jawa Post TV lagi, tapi saya lebih ke MC, profesional MC. Terus sekarang saya juga aktif juga memberikan inspirasi kepada adik-adik Papua di luar sana bahwa kita ini bisa, orang ini bisa punya kemampuan yang luar biasa, tapi ya memang itu harus diberikan kesempatan lebih ya. Harus diberikan kesempatan lebih karena kadang-kadang sampai sekarang tidak mudah memang Ari menjalani profesi ini. Saya juga jatuh bangun mendapatkan juga perlakuan yang tidak enak bahkan sampai sekarang gitu ya. Iya, itulah sampai sekarang puji Tuhan masih survive dan memang harus ada terus kayak seperti ini. Kita harus ngobrol terus supaya orang-orang di luar sana lebih mengetahui lagi bagaimana Papua yang sesungguhnya, apa yang dimiliki Papua sesungguhnya, nggak hanya berantem, nggak hanya bakalai, tidak hanya apa teroris dan segala macam itulah. Jangan lihat itunya, tapi justru lihat selain keindahan alamnya ya. Papua surga kecil yang jatuh ke bumi. Tapi ya itu talenta-talentanya luar biasa, apalagi di bidang seni dan budaya. Kehidupan orang Papua itu ya seni budaya, menyanyi, menari, apapun itu ada adatnya begitu, ada tariannya, ada nyanyiannya gitu. Jadi justru itu yang harus diangkat lebih. Itu yang makanya saya selalu bilang sekarang kalau jika orang tanya apa sih sebenarnya harus dilakukan ya kita harus bangun afirmasi positif terus untuk Papua. Itu sih tugasnya kita anak-anak muda, tugasnya media-media juga, apapun medianya itu harus lebih lagi memberikan afirmasi positif, memberitakan hal-hal yang positif mengenai Papua, karena Papua is so much more than that gitu loh. Nggak hanya soal kekerasannya gitu, Papua lebih dari itu, dan itu adalah tugas ketorang sekarang yang ada di sini, baik di Jakarta, di Papua, semua harus bersinergi, harus bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Papua. Begitu. Siap. Luar biasa sekali ya, pembukaan yang luar biasa sekali dari Kakak Pune. Jadi sejak 2006 track recordnya juga sudah luar biasa sekali, bisa mampu menembus beberapa posisi yang saya rasa itu tidak gampang ya. Dan itu nanti saya akan, setelah ini mungkin saya akan gali lebih lanjut lagi, karena menurut saya itu tidak mudah untuk bisa menembus sebuah panggung-panggung yang sebenarnya itu banyak nilai-nilai standar kecantikan yang menurut saya itu kadang-kadang suka sulit apa ya, disanggah gitu. Sekarang sih mungkin kita lihat sudah banyak kesempatan yang terbuka, tetapi mungkin di masa-masa 10 tahun yang lalu itu juga bukan perkara yang mudah ya. Betul, baik. Betul sekali. Siap, dan saya akan kembali lagi ke Kak Putri Nere. Sekarang saya ke Kakak Stephen Wali dulu. Halo, Brother Ari. Halo, selamat siang Kakak Stephen Wali. Ya. Baik Kakak Stephen, saya mungkin mau tanya-tanya dulu di awal. Proses Kakak Stephen Wali berkarya selama ini, mungkin sejak kapan, kemudian awal mulanya dari mana? Saya mau tanya-tanya ke situ dulu mungkin ya. Ya, jadi saya ini lahir di Merauke, di Senggo, di sebuah tempat dekat suku Citak Mitak. Kalau pernah dengar suku yang tinggal di atas pohon, saya lahir di Senggo, di Merauke, daerah situ. Kemudian saya dibawa orang tua saya, besarnya itu di Fakfak dan di Jayapura. Jadi saya besar di dua tempat, di Fakfak dan di Jayapura. Lalu tamat sekolah, saya kuliah di dua tempat juga, di Sumatera dan di Jakarta. Yang di Sumatera ini saya kuliah keguruan, lalu drop out. Brother Ari jangan senyum dong. Tidak senyum, karena saya juga hampir. Terus di Jakarta, lalu yang di Jakarta, alhamdulillah, puji Tuhan saya tamat gitu. Saya sekolahnya yang kuliah di Jakarta itu kuliah teologi. Lalu setelah tamat dari sekolah teologi, saya bekerja sebagai IT untuk sebuah perusahaan. Lalu saya bekerja sebagai office boy untuk sebuah perusahaan rekaman.
lalu saya menjadi apa namanya yang bantu-bantu di studio. Dari situlah saya mulai tahu apa cara recording. Waktu itu ada yang masuk studio itu ada Kakak Glenn, ada Kakak Sandi Sandoro, terus banyak lagi teman-teman seniman, abang-abang kita yang lain yang juga recording di situ. Jadi saya banyak belajar dari studio itu sampai satu hari saya berkesempatan untuk membuat lagu. Nah, dari secara lisan dari satu orang ke orang lain mereka cerita nih, wih ada anak Papua tuh, dia suka bikin-bikin lagu. Kalau mau beli lagu saja sama dia. Akhirnya setelah saya sudah tahu duit, akhirnya saya mulai menekuni profesi pembuat lagu ini secara profesional. Nah, di Jakarta ini saya berkesempatan untuk buat lagu untuk almarhum Glenn Fredly. Saya berkesempatan buat lagu buat Semi Simo Rangkir. Terus saya buat lagu buat Kakak Ruth Sahanaya. Terus saya bikin lagu buat banyak artis, penyanyi kita, termasuk ini sister kita Noella juga. Saya bikinkan lagu buat sister Noella. Lalu setelah itu muncul kayak pertanyaan besar dalam diri saya. Nah, kamu sudah perjalanan panjang dari Papua, merantau ke Sumatera, merantau ke Jakarta. Terus yang kamu inginkan menjadi seorang pembuat lagu, seorang seniman sudah tercapai. Lalu apa? Jadi sebenarnya goal-nya sudah dapat, tapi purpose-nya belum dapat. Kita sudah sampai ke tujuan nih, terus mau apa? Jadi saya kepikiran, saya melihat bahwa Papua itu perlu diperhatikan dari sisi kebudayaan, dari sisi sejarah juga, dari sisi kultur. Jadi saya pikir, boleh kali ya saya menggunakan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saya gunakan untuk bantu saudara-saudara di sana. Akhirnya keterpanggilan itulah yang membuat saya konsisten sampai sekarang masih bikin lagu sekuler juga, tapi juga bikin lagu yang bertemakan Papua gitu, untuk memperkenalkan budaya Papua tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Stephen Walde, luar biasa sekali ya. Berarti itu memang meniti karirnya itu dari bawah sekali ya, kemudian meraih kepercayaan pelan-pelan, akhirnya karena keseriusan, fokus, dan upaya yang besar untuk menghasilkan sebuah karya, menjadi perbincangan, kemudian dari mulut ke mulut, akhirnya bisa mendapatkan ruang-ruang yang lebih besar gitu ya. Ini memang macam-macamnya kita memperoleh ruang kita untuk berkarya itu memang macam-macam. Kalau Putri tadi menjelaskan dia memperoleh ruang dari dorongan keluarga, kemudian akhirnya memberanikan diri mengikuti sebuah pemilihan Kompetisi. putri kecantikan yang sebenarnya mungkin tidak sering, masih belum akrab untuk melihat wujud yang berbeda itu sebagai kecantikan juga pada masa itu. Kakak Stephen juga memulai karirnya juga dari berkenalan secara tidak sengaja dengan studio karena memang bekerja di situ ya, tapi bukan sebagai pencipta lagu langsung malah, tapi bertahap gitu ya. Wah, luar biasa sekali bagaimana kita memperoleh ruang-ruang untuk berkarya. Berikutnya langsung saja saya ke Noella ya. Ini juga adalah seorang talenta yang pasti juga sudah banyak dikenal oleh generasi milenial di luar sana. Silakan mungkin Noella bisa bercerita sedikit tentang proses berkaryanya dan perasaan-perasaannya dalam berkarya juga, mungkin tantangan-tantangannya, insight-insightnya seperti apa, silakan. Ya, sebelumnya Kak Ali, terima kasih kesempatannya, teman-teman dari NU Channel. Senang sekali bisa sharing di sini, bisa berbagi, kayak saya merasa punya saudara baru lagi untuk kita sama-sama memperjuangkan hal-hal yang baik di Indonesia ini ya. Dalam kali ini tentang tanah kelahiran beberapa dari kami di sini, tanah kebanggaan kami, Papua. Mungkin saya cerita sedikit latar belakang saya. Jadi papa saya ini orang Papua asli, orang Serwi, dan mama saya Batak.
Boru Batak. Jadi saya ini sebenarnya adalah campuran Papua dan Batak. Tapi sejak lahir, saya lahir di Wamena sampai kelas 4 SD, lalu saya pindah ke Salatiga, kemudian saya kembali lagi ke Papua, tinggal di Merauke, kemudian saya pindah. Jadi seumur hidup saya ini saya menjadi anak perantauan sebenarnya. Karena papa saya pendeta, jadi papa saya tuh sering dipindah-pindah tugaskan gitu. Jadi sering dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu. Jadi dari kecil sudah sangat kuat dengan kebudayaan Papua karena lahir di Papua, tapi juga dapat mendapat banyak dari kebudayaan Batak juga. Tapi kalau ditanya selalu well saya orang Batak gitu. Tapi kalau ditanya selalu saya bilang saya orang Papua ya. Mungkin karena saya lahir besar di Papua gitu. Jadi waktu saya SMA itu saya udah di Jawa, saya udah sekolah di Jawa. Lalu 2014 saya ikut Indonesian Idol. Jadi memang dari kecil udah suka nyanyi. Dari kecil sudah nyanyi di gereja gitu ya. Terus lalu kuliah tuh nyanyi di kafe gitu ya. Terus saya tuh membayangkan tidak ada pekerjaan lain yang bisa fit sama diri saya tuh selain nyanyi di atas panggung gitu. Jadi tahun 2013 saya beranikan diri ikut audisi Indonesian Idol, lalu menang di tahun 2014 gitu. Nah, masa itu tuh masa yang cukup sampai sekarang pun kalau ditanya perasaannya mungkin kayak ngawang gitu, kayak nggak nyata gitu buat saya gitu, karena saya menjadi orang Papua pertama yang memenangkan ajang pencarian bakat dan juga ya perempuan Papua pertama lah ya yang memenangkan Indonesian Idol. Dan saat itu saya merasakan begitu banyak kasih sayang dari saudara-saudara saya di Papua melalui dukungan yang gila-gilaan. Saya ingat itu waktu saya menang Idol, saya dapat informasi kalau di Jayapura, di Manokwari, di kota-kota besar di Papua, mereka konvoy keliling kota. Sama seperti kalau Persipura lagi menang, mereka konvoy. Jadi waktu saya menang Idol, Kak Kari mereka konvoy sampai jam 6 pagi katanya di Jayapura. Mereka itu apa ya, saya merasa terharu karena begitulah persatuan kami ya, solidaritas kami ya. Mereka begitu bangga ada satu talenta Papua yang ada di ajang nasional dan puji Tuhannya menang gitu ya. Jadi sesudah saya menang Idol, saya nyanyi keliling Papua gitu kayak tour gitu. Setiap turun pesawat arak keliling kota. Di arah keliling kota, terus ketemu sama masyarakat, dan saya merasakan betapa mereka sangat bangga gitu ya, betapa mereka sangat apa ya, saya melihat wajah-wajah bahagia gitu, wajah-wajah yang senang, yang ada rasa kebanggaan gitu kalau ada satu talenta Papua yang sekarang eksis di industri musik di nasional gitu ya. Perkembangannya sampai sekarang, nah mungkin latar belakangnya karena papa saya pendeta yang suka jalan sampai ke pedalaman. Saya dari TK itu saya sudah masuk pedalaman Kak Kari. Saya udah ikut papa pelayanan, doain orang, apa segala macam pedalaman gitu. Jadi itu membuat saya dan kemudian saya SMP di Salatiga gitu, saya melihat perbedaan yang sangat, saya yang masih kelas 4 SD sudah menyadari kalau begitu besarnya perbedaan gitu antara di Papua dan saat itu di Pulau Jawa. Itu tahun 96 saya di Salatiga. Jadi dari kecil saya sudah punya, mungkin bisa dibilang rasa cinta akan Papua dan jiwa sosial yang cukup tinggi karena memang dari kecil melihat perbedaan itu gitu. Jadi setelah saya menang Idol, saya juga banyak terlibat dalam kegiatan sosial untuk apapun yang saya bisa lakukan untuk membantu adik-adik saya di Papua dalam berkarya. Saya punya YouTube channel saya isinya adalah lagu-lagu Indonesia Timur, lagu-lagu Papua pada khususnya. Saya ajak adik-adik saya, musisi-musisi dari Papua untuk berkolaborasi di YouTube channel saya. Saya pernah membuat satu buah video yang menggabungkan semua orang-orang Papua dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Waktu itu dalam kami lagi bentuk, kami mau kirim awal-awal COVID, kami mau kirim bantuan ke Papua karena saya tahu sangat susah dapat alat medis di Papua ya waktu itu. Jadi saya kumpulin orang-orangnya dan saya melihat persaudaraan Papua ini sebenarnya sangat kuat gitu. Dan satu hal lagi yang saya bangga
dari menjadi orang Papua dan menjadi entertainer Papua gitu. Karena kami ini berbeda, kami apa ya? Saya melihat kita semuanya punya banyak sekali kesempatan gitu dengan keunikan kita ini tadi, seperti yang tadi Kakak Putri Neres sampaikan gitu ya. Kita ini sangat berbeda, justru itu yang membuat itu kekuatan kita sebenarnya gitu. Dan satu lagi yang tadi saya bilang, solidaritas dan persaudaraan yang sangat kuat. Ini saya rasa kita punya model utama untuk apa ya, untuk saling menyayangi sebenarnya, dan juga saling baku gandeng, orang Papua bilang baku gandeng, saling gandeng untuk bisa sama-sama menjadi bagian dari Indonesia yang kita cintai ini. Gitu sih Kak Kari. Siap. Terima kasih sekali Noella. Luar biasa sekali. Saya juga waktu itu sempat ikut konvoi itu, tapi saya pimpin konvoi yang di Malang waktu itu saya. Waktu Noella juara. Serius ya? Oke, luar biasa sekali ya. 3 orang narasumber kita memulai karirnya dari ruang yang berbeda-berbeda ya, tapi pada akhirnya bisa menunjukkan karya mereka itu seperti apa. Hingga saat ini sampai eksistensinya mereka tetap terjaga gitu. Nah, Mas Sastro nih, sebagai budayawan nih, bagaimana melihat peta kebudayaan Indonesia nih terkait dengan karya-karya anak bangsa yang berasal dari Papua nih? Mungkin secara secara umum seperti apa sih kalau Mas Sastro melihat bahwa seniman-seniman kita itu kan dari Sabang sampai Merauke selalu menunjukkan eksistensinya gitu. Mungkin dari Aceh ada tari apa, kemudian dari Minang mungkin ada kebudayaan apa, dari Jawa mungkin ada lagu apa. Nah, Papua sendiri atau mungkin Indonesia Timur sendiri secara umum itu seperti apa Mas Sastro melihatnya, Mas? Ya, terima kasih Kakak Ari, kemudian Kakak Wali, Kakak Putri, Kakak Noella, semuanya, Jamaah Zumiyah dan Jamaah Wasapiyah yang sore hari ini sedang berkumpul. Jadi terus terang sore hari ini saya merasa, ya ini jujur, saya merasa bahwa keindahan Taman Sari Indonesia muncul dan tampak. Papua sebagai bagian dari Taman Sari Indonesia memiliki keindahan aneka warna yang khas, yang itu Taman Sari ini akan menjadi hilang kalau ada salah satu dari keindahan itu hilang gitu. Itu satu. Sehingga sore hari ini kita bisa merasakan bagaimana Papua sebagai suatu bagian dari Indonesia memiliki khazanah kebudayaan, khazanah kesenian, khazanah tradisi yang luar biasa, yang itu sumbangan menarik bagi bangsa kalau itu dieksplorasi, kalau itu dikembangkan dan dibina secara maksimal. Talenta-talenta budaya, talenta-talenta seni yang dari Papua memiliki potensi dan memiliki nilai yang sama bobotnya dengan potensi-potensi yang ada di daerah lain. Dan itu terbukti. Yang kedua, dari perbincangan kita sore hari ini terlihat bahwa bahasa kebudayaan, bahasa kesenian itu adalah bahasa universal yang bisa merajut tidak hanya keberagaman tapi merajut hati. Bahkan hati yang retak pun, suasana yang gelisah pun bisa terajut dengan kebudayaan, bisa terajut dengan kesenian. Kita bisa ngomong dengan enjoy, dengan fun, ketawa-ketawa. Ini kalau kita dengan bahasa kebudayaan, dengan bahasa kesenian. Karena apa? Bahasa kesenian, bahasa kebudayaan yang disentuh adalah hatinya, yang disentuh adalah perasaannya. Jadi dia beyond identity, dia beyond kepentingan gitu ya. Kecuali hanya satu, untuk berbagi sukacita, berbagi bahagia, berbagi kebersamaan antara satu dan lainnya. Dan secara antropologis bangsa Papua, rakyat Papua memiliki potensi seperti ini. Ini dicontohkan misalnya ya dengan beberapa tradisi-tradisi yang hidup di Papua. Jadi di Papua itu sebetulnya persoalan gotong royong misalnya. Dia punya Halemfai Kanambai Umbai. Dia juga punya tradisi di Papua di Maibrat itu Anu Beta Tobat. Tradisi yang bakar batu misalnya. Itu semua adalah tradisi yang mengikat, mentautkan antara hati, keberagaman dan kebersamaan. Juga di bidang toleransi misalnya. Di toleransi misalnya di Fak-Fak ada tradisi
apa di sana Tungku itu tiga ada batu. ada game satu tungku tiga batu. Satu Ya, tungku tiga Sulawesi batu. tiga batu. Nah, itu yang mencerminkan bahwasanya agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik sebetulnya berakar dari satu saudara, yaitu masyarakat Papua yang bersaudara itu kemudian mereka masing-masing memiliki keyakinan dan kepercayaan sendiri-sendiri, tapi semuanya tetap berasal dari satu saudara. Ini tradisi yang luar biasa menurut saya, dan itu bisa dikembangkan. Dan kalau pendekatan kebudayaan digunakan secara konsisten untuk kita berdialog, untuk kita berinteraksi, maka saya pikir kerumitan, konflik, kecurigaan yang terjadi saat ini itu bisa dikikis dari situ gitu. Kalau pendekatannya masih pendekatan politik, pendekatannya masih pendekatan militer, pendekatannya masih pendekatan yang sifatnya mengabaikan budaya, itu mengabaikan hati. Tapi kalau dengan bahasa pendekatan budaya, maka semuanya akan enjoy, semuanya akan fun untuk bisa bersama-sama. Dan sore hari ini kita membuktikan itu. Dialog yang tanpa harus menjas, tanpa harus berprasangka, tanpa harus menuding gitu loh. Tapi semuanya berhak boleh mengekspresikan keinginan, mengekspresikan pengalaman, mengekspresikan karya secara baik gitu. Nah, suasana sore hari ini mengingatkan saya pada peristiwa 30 Desember 1999. Ketika pada jam 8 malam Gus Dur memulai dialog dengan seluruh elemen warga bangsa yang ada di Papua, termasuk saudara-saudara kita yang berbulan-bulan bertahun-tahun di hutan karena bergerilya untuk merebut kemerdekaan. Pada saat itu datang dengan penuh sukacita, tanpa perasaan terancam, tanpa perasaan disingkirkan, tapi justru perasaan itu muncul karena mereka diuangke itu dimanusiakan, dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai keluarga gitu ya, yang akhirnya mereka bebas ngomong. Waktu itu saya ingat betul, baik mereka yang kritik pemerintah, anti pemerintah, menuntut ini itu, didengarkan dengan baik oleh Gus Dur. Bahkan pengamanan pun pada saat itu tidak diperketat sehingga diperlonggar. Dengan cara seperti itu mereka akhirnya merasa diorangkan, merasa dianggap menjadi bagian dari saudara. Nah, sehingga pertemuan yang sampai hampir jam 12 malam itu akhirnya merajut hati gitu. Nah, itulah yang saya sebut dengan bahasa kebudayaan, bahasa kesenian gitu. Karena kesenian kebudayaan itu yang disentuh adalah hatinya, yang disentuh adalah perasaannya. Nah, itu yang selama ini perlu dikedepankan dalam suasana-suasana seperti ini, karena pendekatan-pendekatan yang lain justru mempertebal dinding dan memperkuat rasa curiga. Tapi dengan cara-cara pendekatan kebudayaan, sharing pengalaman, sharing perasaan, ya seperti sore inilah kita lah. Saya nggak merasakan saya sore ini saya menjadi orang Jawa. Saya nggak merasakan Mas Ari menjadi orang Papua. Saya nggak merasakan Mbak Noela menjadi orang Papua. Meskipun ya saya melihat dengan segala identitasnya, beliau adalah orang Papua, saya adalah orang Jawa. Tapi identitas itu bisa lebur dalam satu rasa, satu hati. Karena kita berbicara dari hati, berbicara dengan rasa, tidak semata-mata dengan mulut. Kita mendengar juga dengan hati, dengan rasa, tidak semata-mata dengan telinga. Nah, inilah hebatnya cara-cara, pola-pola kebudayaan, berkesenian itu yang harus terlalu kita tekankan dan kita perbanyak untuk kita melakukan interaksi dengan sesama anak bangsa. Sehingga sekat-sekat yang selama ini ada gitu ya, sekat-sekat yang selama ini timbul, saya merasakan akhir-akhir ini muncul tembok-tembok yang tidak terlihat tapi terasakan, tembok-tembok yang tidak berwujud tapi ada. Nah, itu menurut saya bisa dikikis dengan pola-pola, cara-cara ngobrol dari hati ke hati, dengan cara guyon, dengan cara ya
sekali nanti saya mendengarkan suaranya Mbak Noela sambil mendengarkan sentingan gitar dari kakak Stephen Wali gitu ya, dan ngocolnya Mas Ari dengan untayan katanya dari Mbak Putri Nere, itu menurut saya menjadi satu cara-cara yang mesti kita perbanyak, sehingga ruangan-ruangan sempit yang barangkali muncul saat ini karena adanya dunia medsos yang demikian, sehingga kita menjadi sempit untuk berinteraksi, sempit untuk bergerak, ini bisa dijebol dengan suasana seperti ini. Karena terus terang di era hiperreality seperti sekarang ini, ketika iblis, setan, demit, malaikat semuanya pakai topeng malaikat, maka hanya suara hati dan kepekaan jiwa yang menembus tebalnya topeng-topeng yang kelihatan indah itu untuk membuka wajah asli yang ada di balik topeng. Saya kira itu Mas Ari. Terima kasih. Oke, sebuah pembukaan yang sangat luar biasa ya Mas Astro. Mudah-mudahan kita ini juga itu menjadi salah satu upaya kita untuk bisa membangun komunikasi dan bisa saling mendengar satu sama lain dari hati tanpa ada praduga mungkin ya. Ya, saya tadi tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Kakak Putri Nere. Yang penting dikasih kesempatan, ya. Yang penting dikasih kesempatan. Kakak Putri tadi sudah bicara panjang lebar. Saya sudah jadi ini, saya sudah jadi itu, saya sudah jadi ini. Bisa kok. Yang penting dikasih kesempatan. Bagaimana Kakak Putri Nere melihat kesempatan-kesempatan itu terbuka di negara kita yang memang beragam seperti ini? Bagaimana Mbak Putri Nere? Ya, gemes ya benar. Saya selalu bilang memang talenta Papua itu nggak kalah dari talenta yang ada saat ini gitu. Bahkan bisa dibilang luar biasa begitu. Kalau soal nyanyi, tidak usah seni juga gitu ya, olahraga pun apalagi bola itu wow, luar biasa sekali begitu kan talenta-talentanya. Tapi memang lagi-lagi kesempatan itu yang saya bilang. Mungkin memang itu harus menjadi kesadaran juga bagi orang-orang di Indonesia saat ini bahwa ada Papua. Papua itu bagian dari Indonesia begitu. Itu mungkin yang harus ditanamkan lebih oleh orang-orang Indonesia. Bukan lagi melihat hanya sekedar fisik orang Papua begitu kan, tapi lihatlah hati gitu kan, lihatlah talenta yang dimiliki, lihatlah kemampuan yang dimiliki. Jadi tidak ada lagi menganggap orang Papua itu tidak bisa, menganggap orang Papua itu terbelakang dan sebagainya dengan label-label negatif begitu yang selalu diberikan kepada seorang gitu orang Papua. Kesempatan itu, kenapa saya bilang memang kurangnya kesempatan, karena jujur sampai sekarang pun bisa dibilang kita kurang sekali mendapatkan kesempatan itu. Oke, let's say TV-TV nasional pun belum toh ada pembawa berita yang seperti saya, baik laki-laki atau perempuan gitu dari zaman dulu. Sekarang puji Tuhan di SCTV sudah ada Yuliana Fonataba gitu, televisi nasional. Tapi kan masih kurang sekali gitu. Itu cuma satu gitu dibandingin stasiun televisi yang banyak di Indonesia begitu. Jadi sebenarnya itu kesadaran ya, kembali lagi kesadaran dan juga kemauan dari orang-orang untuk bisa memberikan kesempatan kepada kami gitu, orang-orang Papua. Nggak hanya di dunia broadcast, kalau saya di dunia jurnalis, tapi even di yang lain begitu. Olahraga pun juga ya kan, Persipura, terus juga seni suara gitu ya. Selain Noela juga masih banyak begitu toh yang lain gitu kan. Tinggal ya itu memang diberikan kesempatan yang lebih. Begitu sih Ari. Kalau menurut saya. Jadi mungkin kepercayaan dan kesempatan itu harus lebih banyak dibuka lagi. Ya, karena kadang-kadang kita ada kesempatannya, tapi karena tidak terlalu dipercaya, mungkin jadinya kesempatannya dialihkan kepada yang lain. Nah, mungkin ini yang harus dikurangi hal-hal seperti itu ya. Karena terbukti bisa kok. Putri Nere bisa kok menjadi perwakilan untuk Papua di ajang Putri Kecantikan bisa. Menjadi pembawa berita bisa. Artinya public speaking-nya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi apalagi gitu kalau misalnya hanya butuh representasi sih harusnya
mudah gitu ya. Siap. Mudah, betul. Tapi Harus Putri Neri sendiri melihat bahwa apakah sekarang di Indonesia ini ruang-ruang itu sebenarnya terbuka lebar? sebetulnya terbuka lebar, tapi tinggal mau atau tidak. Oke, jadi Ya kan? betul. Jadi dari kitanya sendiri juga mau untuk raih kesempatan itu, karena kan di sini di Indonesia ini kan tidak ada yang dilarang kan sebenarnya kan. Tidak ada yang dilarang. Tidak ada dilarang bahwa orang Timur, orang Papua, orang manapun tidak boleh jadi begini. Sebenarnya tidak ada kan. Tidak ada. Tinggal itu dibuka kesempatannya itu pun baik dari masyarakat ini kita bicara ini ya masyarakat Indonesia sendiri dan juga ya tompu masyarakat sendiri juga begitu loh. Jadi memang harus ada kerjasama, harus ada pengertian yang baik juga begitu loh. Nggak hanya dari kita dari orang Indonesia tapi dari kita sendiri. Jadi kritiknya dua arah ya. Dari kesempatan yang dibuka oleh bangsa kita seluas-luasnya, kita juga harus sebagai generasi muda dari sana harus menyambut kesempatan ini dengan keberanian, dengan keinginan yang kuat, dengan betul, tekad. dengan keinginan yang kuat. Jangan sehingga lagi kesempatan itu tidak sia-sia, betul kan? Sehingga betul. kesempatan itu bisa diraih gitu. Oke, siap. Ditangkap poinnya. Kakak Stefan Wali, bagaimana kemarin kan sempat juga itu sedikit menyuarakan aspirasi keinginan agar representasi perempuan Papua itu benar-benar bisa terwakilkan. Nah, kalau Kakak Stefan Wali sendiri melihat sebenarnya ruang itu ada atau bagaimana sebenarnya Kakak Stefan? Saya senang sekali dengan subtema kita di sore hari ini yaitu sebuah perspektif insider. Ya, itu menurut saya itu keren sekali. Kesempatan ini akan terbuka lebar kalau kita menggunakan perspektif insider. Artinya apa? Selama kurang lebih mulai tahun 200 Masehi sampai tahun 1945 itu ada sekitar 1.700-an tahun orang Papua ini sendiri tidak menjadi insider atas apa dia punya kebudayaan gitu, peradabannya dia gitu. Mulai terlihat dari nama yang diberikan dan apa. Tapi sekarang setelah tahun 1945 saya rasa kesempatan itu sudah terbuka sangat luas untuk kita anak-anak Papua untuk meraih apa saja yang kita mau. Kalau balik lagi kita lihat polemik kemarin yang PON itu, kenapa kita bersuara gitu, kenapa kita minta supaya kasihlah kesempatan, karena memang ada yang tidak melihat Papua itu dari perspektif insider gitu. Kalau Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya gitu. Mari sama-sama kita lihat sejarah bagaimana Papua ini dilihat oleh dunia, tidak hanya oleh waktu itu secara Nusantara, tapi juga dilihat dunia sebagai siapa dia gitu. Orang-orang datang ke Papua untuk apa gitu. Tapi kemudian ini ada pahlawan nasional dari Papua juga, yaitu Corinus Gray, Franz Kaisepo, Martin Inde. Mereka mencetuskan kata Irian itu. Nah, itu saya rasa awal mula manusia Papua menjadi insider di dalam perkembangan dia punya kebudayaan juga itu sampai saat ini. Jadi saya rasa tokoh-tokoh budaya kita semua yang hadir sore hari ini, influencer siapapun dia, mempunyai tugas yang sama kita semua untuk melihat Papua itu secara insider. Tadi saya senang sekali tadi bahwa Mas sudah mengatakan bahwa kita harus melihat dengan hati. Nah, itu bahasa lain dari bagaimana kita menjadi seorang insider. Kalau kita melihat Papua secara dari perspektif seorang Papua, maka kesempatan-kesempatan itu bisa terbuka luas. Siapapun anak-anak Papua, saya rasa sekarang apalagi sejak perkembangan pendidikan yang begitu maju ya, anak-anak Papua banyak sekali yang bersekolah di Indonesia maupun di luar Indonesia. Itu dalam
pertemuan kita kemarin, kalau Brother Ari ingat, ada yang dari Kanada, dari Amerika, ada Australia, New Zealand, ada yang dari bahkan dari UI sendiri, mahasiswa UI, dan banyak saya rasa mahasiswa lain yang sedang menuntut ilmu. Nah, ini proses yang sangat saya rasa revolusioner gitu untuk mencapai sebuah tempat, sebuah Indonesia yang meskipun berbeda-beda gitu, tapi ruang dan kesempatannya sama. Sekali lagi yang saya mau katakan adalah ketika kita melihat Papua dengan kacamata insider, maka kesempatan itu akan terbuka untuk setiap anak-anak Papua yang mau berkarya di negeri ini. Baik, terima Saya rasa kasih. begitu. Dan saya juga melihat bahwa kemarin itu ya, selama berpuluh-puluh tahun kan sebelumnya, isu-isu tentang Papua ini banyak yang dikubur. Ada mungkin perasaan takut, ada mungkin perasaan enggan. Tetapi saya melihat bahwa mungkin sekitar 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ini, isu-isu Papua itu dibicarakan secara terbuka gitu. Ini menurut saya indikasi yang baik ya, indikator yang baik, karena kita menjadi lebih percaya bahwa pemerintah kita itu jauh lebih bijaksana, jauh lebih demokratis menyikapi isu-isu. Ini menurut saya adalah pertanda yang cukup baik. Saya pikir mungkin kemarin juga ketika isu tentang representasi perempuan Papua ini disuarakan, yang mana itu sebenarnya tujuannya adalah hal yang baik, yang mendukung juga bukan sedikit gitu. Mungkin seperti Kakak Dian Sastro, kemudian tokoh-tokoh publik yang lain, itu ikut bersuara, yang menunjukkan bahwa kepedulian terhadap Papua ini bukan lagi kepedulian yang sikapnya eksklusif gitu, hanya dimiliki oleh aktivis-aktivis mungkin, atau pejuang-pejuang HAM, tetapi isu-isunya itu menjadi isu masyarakat umum gitu. Nah, menurut saya ini adalah sebuah indikasi yang baik gitu, bagaimana proses demokrasi di Indonesia ini beberapa tahun terakhir ini justru sebenarnya cukup baik. Meskipun kita merasa kayak, wah bising ya, wah ribet ya, tapi sebenarnya itu adalah keribetan yang dibutuhkan justru ya, untuk memperkaya bangsa kita ini, itu adalah upaya yang dibutuhkan. Jadi menurut saya sih, dengan anak-anak Papua sudah berani menyuarakan aspirasinya, justru itu adalah menjadi indikator yang baik untuk demokrasi di Indonesia. Untuk saya pribadi yang melihat. Dan saya senang sekali Kakak Stephen Wali sudah memulai itu, Kakak Michael Jakarimena mungkin tidak bisa gabung dengan kita, Putri Nere juga, Noella juga. Mungkin awalnya kayak perasaan, boleh nggak sih melakukan ini? Tapi karena kita merasa bahwa ini bangsa kita, ini negara kita, ini adalah pemerintah kita, ini adalah pemangku kebijakan kita, boleh kok kita sampaikan aspirasi kita. Ini kayak anak yang udah mulai berani ngobrol sama orang tuanya. Kalau saya lihat ini beberapa tahun ini ya, kayak dulu-dulu itu agak takut sama bapak dengan mama karena takut tidak demokratis. Tapi sekarang ini kita jadi lebih gampang bicara, karena kita merasa kayak ini pemerintah kita, kayak misalnya Pak Jokowi juga kan perhatiannya terhadap tanah Papua kan tidak sedikit gitu. Menaruh PON di sana juga itu kan sebenarnya adalah upaya yang besar gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya kita pertahankan agar PON ini benar-benar citranya sesuai dengan yang kita bayangkan gitu. Dan menyampaikan aspirasi di era sekarang ini sih menurut saya lebih terbuka gitu daripada dulu-dulu. Mungkin kalau zaman dulu-dulu kita mau bicara begitu juga pikir 2 kali, aduh ini apa yang terjadi dengan kita nih. Tapi untuk sekarang ini saya rasa sih, karena di eranya Pak Jokowi juga mungkin ruang-ruang demokrasi juga semakin terbuka. Kemarin juga kan ada satu kayak isu dari BEM UI juga menyampaikan pendapat. Memang mungkin ada yang marah-marah, tapi itu kan orang lain gitu. Pak Jokowi juga kan menyampaikannya bahwa tidak masalah kritik dan lain sebagainya. Jadi saya pikir sih ini harusnya menjadi tanda bagi kita generasi muda Papua ya, bahwa kalau ada aspirasi sampaikan saja, tidak apa-apa gitu. Maksudnya selama itu tujuannya untuk perbaikan, untuk persaudaraan, untuk persatuan, untuk keberagaman, saya pikir kita tidak perlu menahan diri gitu. Dan itu menurut saya justru adalah tanda bahwa bangsa kita ini, kita saling mendengar sudah mulai lewat hati, sudah saling mendengar satu sama lain mungkin lewat hati. Oke, saya mau ke Kakak Noella dulu. Kakak Noella. Kakak Noella, saya lihat ini sudah mulai keliling-keliling. Ini yang saya rasa cocok juga dengan tema bagaimana dampak generasi muda Papua dalam peradaban. Artinya kita tidak hanya berkarya di lingkup wilayah Papua saja atau dari ibu kota, tapi saya Kakak Noella ini sudah mulai justru masuk ke pedalaman-pedalaman yang lain. Kemarin saya lihat juga dengan Kakak Billy Mambrasar juga sempat memberi pelatihan mungkin atau apa, saya perhatikan itu.
justru bukan di tanah Papua. Artinya karya-karya anak Papua itu sifatnya sudah nasional, bukan hanya di tanah Papua, bukan segmennya lokal lagi, tetapi bisa ke tempat lain. Dan itu menurut saya itu sebuah kemajuan. Bisa cerita mungkin Kakak Noe sedikit? Ya, jadi 1 bulan yang lalu saya sama Gili Mabrasar, beliau staf khusus Presiden Milenial dari Papua. Kebetulan kami berteman baik, jadi dia mau buka satu sekolah yang bukan sekolah resmi gitu ya, maksudnya sekolah yang dibuat oleh pihak swasta gitu ya, untuk anak-anak suku anak dalam di Jambi gitu. Jadi dia minta tolong saya untuk Noe mau nggak ikut untuk kasih motivasi supaya anak-anak di sana, karena orang tua mereka hanya hidup dari hasil hutan, lalu mereka juga sehari-hari hanya hidup di hutan, jadi mereka tidak punya keinginan untuk istilahnya menjadi maju gitu. Jadi kami datang, kami kasih tahu latar belakang kami. Saya cerita, saya ini orang Papua. Saya kasih tahu, saya ini lahir di Wamena. Ada peta saya tunjukin, Wamena itu kecil banget di ujung Papua, gitu. Saya bilang, saudara-saudara saya juga masih banyak yang mungkin hidupnya masih terbelakang. Tetapi kalau kita punya keinginan belajar, kita bisa maju, gitu. Jadi kalau kita kasih motivasi untuk adik-adik di sana, dan yang tadi Kakak Ari bilang ya, jadi apa ya? Mungkin somehow tuh kayak lucu begitu ya Kakak. Maksudnya ini orang Papua yang katanya tuh terbelakang, tapi kasih motivasi untuk untuk suku yang lain yang mungkin juga masih mau berusaha untuk menjadi maju gitu. Tapi kenyataannya demikian gitu. Kenyataannya bahkan sekarang orang mungkin stigma masyarakat yang masih bilang kalau Papua terbelakang, kenyataannya maaf udah enggak gitu. Justru kami bisa membantu yang saudara-saudara kami di tempat lain untuk semakin maju gitu. Jadi ini hal yang baik sih bagi saya juga, Kak Ari. Ya, luar biasa sekali. Saya tuh lihat-lihat aja itu. Oh, itu menurut saya sebuah kemajuan yang menarik untuk dilihat gitu. Bagaimana bukan hanya sekedar merepresentasikan Papua untuk Papua, tetapi bagaimana Papua bisa menjadi representasi Indonesia di tempat lain di seluruh wilayah tanah air. Betul. Mas Dastro, menarik loh ini Mas. Bagaimana orang Papua datang ke Lampung untuk ngobrol, memberikan motivasi. Kemudian tadi juga Mas Kakak Stephen Wali juga menyatakan bahwa kita menjadi insider, kita benar-benar menjadi Papua, kita bisa bicara secara bebas. Saya orang Papua pengen ini, butuh ini, maunya ini, definisinya ini gitu. Kemudian tadi juga Putri Nere menyampaikan bahwa ini harus menjadi kritik dua arah. Tidak boleh kita hanya meminta pemerintah memberikan ruang, tetapi kita juga yang sebagai generasi mudanya menjawab tantangan zaman dan bisa mengisi ruang-ruang yang tersedia. Karena sebenarnya ruangnya ada, pertanyaannya adalah apakah ruang itu diberi kepada orang Papua atau apakah orang Papua sendiri mengambil ruang yang tersedia itu. Menurut saya ini dinamikanya banyak banget dan ini menarik-menarik Mas Astro. Monggo Mas. Ya. Saya terus terang ya, ini adalah seperti melihat percakapan tentang diri ya, yang tadi dikatakan insider. Saya pada tahun 2013 2014 saya pernah menjadi dosen terbang di Papua, di Merauke, di Universitas Musamus. Waktu itu rektornya masih Pak almarhum Filipus Retraubun. Saya beberapa kali memberikan kuliah umum tentang kebudayaan di Universitas Musamus, dan saya keliling di beberapa tempat di Merauke, mungkin sampai ke daerahnya Mas Stephen Wali situ juga ke pedalaman. Kemudian juga saya ke Sorong, ke Manokwari, bahkan sampai ke Pulau Mansinam. Saya dimandiin oleh para pendeta di sumur keramat itu gitu ya. Mungkin kalau di syuting itu saya mungkin sekarang sudah nasibnya kayak Gus Dur itu, dikira dibaptis atau apa gitu ya. Karena waktu itu saya disambut oleh 2 orang pendeta gitu, sebagai bentuk persaudaraan. Saya dimandiin di sumur keramat itu di Pulau Masinam, dan saya merasakan sesuatu yang keakraban yang membahagiakan gitu. Nah, satu hal memang kita perlu merubah cara pandang yang stigmatik terhadap Papua itu. Selama ini orang Papua selalu dipandang secara stigmatik, mesti okolnya yang kuat itu atau ototnya gitu.
padahal orang Papua terbukti banyak yang tidak hanya berkualitas di bidang seni, di bidang budaya, tetapi juga di bidang intelektual. Saya tahun 2017 ketika menjadi panitia untuk pemilihan seleksi ikon prestasi nasional, itu saya banyak menemukan orang Papua yang hebat-hebat. Misalnya Stepanus Josaa misalnya. Beliau ini adalah orang yang the first step to Nobel Prize in Physics. Jadi peroleh Nobel fisika untuk tingkat mahasiswa pada saat itu dan saat intelektual itu adalah Stepanus Josaa, itu dari Papua gitu. Kemudian disusun lagi Anneke Bauer gitu ya. Bauer ini mengikuti jejaknya Josaa, juga menjadi peraih medali emas dalam lomba yang sama pada tahun berikutnya. Kemudian juga Yane Ansenati. Yane Ansenati ini mendapat gelar PhD di bidang fisika di North California State University. Nah, dan menurut saya Papua memiliki tidak hanya talenta kebudayaan, tapi juga talenta intelektual yang sangat luar biasa, yang kalau itu diberi kesempatan ya secara terbuka, fair, maka potensi-potensi ini akan tumbuh. Itu satu. Yang kedua, saya meneruskan Mbak Putri tadi bahwa kesempatan saat ini tidak hanya diperoleh dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi situasi juga sudah membuka kesempatan, misalnya dengan adanya IT misalnya. Karya-karya anak Papua mau dihadang kayak apapun nggak akan bisa, karena mereka bisa memasuki celah-celah teknologi ini untuk mensosialisasikan, untuk mewujudkan, menunjukkan karya-karya kreativitas yang tinggi, yang berbobot itu melalui dunia medsos, melalui dunia IT gitu. Andaikan misalnya di pertarungan yang formal misalnya kita dijegal, kita tutup aksesnya, itu kita bisa melingkar masuk melalui akses-akses yang lain, dunia medsos, dunia IT, dunia maya, yang itu bisa menunjukkan eksistensi. Dan di sini tidak terjadi di sini terjadi kompetisi bebas, kompetisi yang terbuka, dan banyak teman-teman dari daerah yang terpencil, yang nggak pernah kita kenal daerahnya, tiba-tiba muncul dengan adanya medsos ini. Nah, ini menurut saya situasi yang bisa di-create dan dikembangkan oleh teman-teman dari Papua dengan melakukan kerjasama dan interaksi secara intens dengan teman-teman yang lain. Apa yang dilakukan oleh Mbak Noela ketika memberikan pelatihan pada suku anak dalam misalnya, itu luar biasa, dan ini yang seperti ini harus diperbanyak. Saya ingin Mbak Putri kapan-kapan memberikan teknik untuk menjadi host anchor di pesantren misalnya. Ini akan menjadi sesuatu banget gitu loh, sehingga kapan-kapan nanti teman-teman dari NU atau dari Jawa bersama-sama akan datang di Papua, duduk di satu seminari atau di pesantren Katolik atau pesantren Kristen di sana untuk melakukan pelatihan dan berinteraksi. Ini saya kira menjadi suatu cross border culture yang bisa mengikat, tidak hanya mentautkan hati, tapi juga mengasah potensi dan mengekspresikan kreasi di situ. Ini jalur multi track yang bisa kita pakai menurut saya. Gitu. Siap. Matur suwun Mas Sastro. Ini banyak sekali nih, sampai saya takut lupa, jadi saya sambil agak-agak catat ini. Suara saya terputus ya. Halo. Oh iya Mas Sastro. Tadi ada agak sempat hilang tuh. Ya. Sampai yang ke seminar. Oh ya gitu ya. Kerjasama sama Mbak Putri. Iya, itu kapan-kapan kita harus melakukan interaksi seperti itu, sehingga Mbak Putri bisa melatih teman-teman di pesantren mengenai bagaimana untuk public speaking, host anchor, terus kemudian Mbak Noela bisa datang menghibur dengan teman-teman santri, komunitas-komunitas, sekaligus memberikan semacam workshop. Nah, nanti kita yang di Jawa juga silaturahmi ke sana, keliling misalnya ke komunitas-komunitas, tukar pikiran, tukar pengalaman, sama-sama bareng mengasah potensi diri, mewujudkan kreasi
bisa dimanfaatkan bersama-sama. Saya kira itu, Mas ini. Luar biasa sekali. Mungkin sebelum saya lanjut lagi, kita mungkin buka pertanyaan sama teman-teman yang hadir di sini mungkin ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, Mas Bayu Putra mungkin dikasih kesempatan ya untuk teman-teman yang bertanya gimana nih? Iya Pak, saya sendiri Bayu Putra. Boleh, monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini Mas Langsung ya Bayu. Pak ya? Ya. Ini langsung ya Pak ya? Halo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Karunia Putra dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi saat ini kan ketika Papua itu salah satu pernah kejadian ya Pak ya. Mungkin dalam lingkup mahasiswa ya Pak ya. Jadinya saya pernah mendengar berita bahwa kasus rasisme itu masih ada Pak. Dan ketika mahasiswa dari Papua mendaftar di salah satu perguruan tinggi, bahkan di kampus saya juga ada, dan kampus-kampus yang lain itu salah satunya contohnya itu dalam hal ini Pak, ada seseorang yang menjustifikasi bahwa orang Papua ini ya tadi Pak, anggapannya tadi ya rasisme dan lain sebagainya, dan itu bahkan ketika mereka itu ingin mungkin bisa dikatakan kontra atau ngekos ya Pak ya, itu nggak dibolehkan Pak, karena salah satu itu Pak penyebabnya. Menurut saya Pak ya, kita kan di sini Indonesia Pak ya, Pancasila, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Tapi mengapa orang-orang ini selalu menjas Papua ini seakan-akan sudah melebihi batas gitu Pak. Kalau menurut saya itu mungkin tidak sampai begitu Pak ya, mungkin lebih dipertimbangin lagi. Dan kalau menurut Bapak sendiri itu bagaimana Pak tanggapan dari berbagai banyak kasus-kasus seperti itu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya sederhanakan lagi, Mas Bayu ini agak sedikit simpati ya, karena mungkin ada perlakuan-perlakuan yang sifatnya insiden. Meskipun itu sifatnya insiden, tapi mungkin sempat mengemuka ya, dan sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Tetapi mungkin kita akan bisa menggali, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, seperti apa sih tanggapannya sih? Mungkin dari Kakak Putri dulu mungkin. Apakah masih kadang melihat hal seperti itu, atau mungkin sudah kayak, ilah orang itu cuma butuh diedukasi aja atau apalah? Silakan Mbak Putri. Pune. Ya, Pune, ya. Mas Bayu tadi terima kasih buat rasa simpatinya kepada kami orang Papua, karena memang ya jujur itu yang kami alami hingga saat ini begitu ya. Mungkin kalau saya mungkin sekarang saya sudah bisa menyikapi hal tersebut dengan bijak. Kalau dulu saya pasti akan merasa tertekan dan merasa minder ya. Even saya ini papa asli Sentani, Papua, Jayapura, mama Solo. Saya lahir besar di Jakarta. Even saya di sini, saya masih mendapatkan perlakuan rasis karena ya itu, saya berambut keriting, berkulit coklat, beda dari yang lain. Saya tinggal di Jakarta Barat, di mana itu semua adalah Chinese gitu, dan saya bersekolah di swasta dan saya paling beda sendiri. Jadi dari kecil saya mendapatkan perlakuan rasis. Tapi memang hal-hal tersebutlah yang membuat mental saya terbentuk dan membuat saya bisa menyikapinya dengan lapang dada. Dan betul yang tadi Ari bilang bahwa orang-orang tersebut harus diberikan edukasi lebih. Itulah yang tadi makanya saya bilang di awal, itulah tugas kita, tugas Bayu juga,
tugas semua yang hadir saat ini untuk memberikan informasi, afirmasi yang positif mengenai Papua, gitu kan. Papua itu betul. Orang ini mungkin kelihatannya penampilannya saja yang mungkin garang kabayma, tapi hatinya Tuhan sayang, paling sayang orangnya. Mas Sastro juga pasti sudah tahu itu. Jadi makanya kalau mungkin mau mengambil hati, mau ingin mengetahui kami orang Papua itu emang dari hatinya begitu, melalui pendekatan seni, melalui pendekatan budaya, melalui pendekatan olahraga, itu paling pas sudah. Jadi memang tugas kita semua sekarang ya memberikan afirmasi positif, memberikan pengetahuan yang positif, memberikan pengetahuan yang lebih lagi tentang Papua, sehingga pada akhirnya semua orang boleh tahu bahwa Papua tidak lagi hanya dipandang dengan stigma yang negatif terus, tidak hanya dipandang dengan cirinya, dengan ciri kulitnya begitu, tapi ya dipandang dengan cara yang lebih bermartabat dan disamaratakan dengan orang Indonesia pada umumnya gitu. Oke. Noella tadi sempat ingin menanggapi juga, mungkin Noella silakan. Ya, Mas Bayu, terima kasih banyak ya Mas Bayu. Saya senang ada orang-orang seperti Mas Bayu yang masih bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Ini kita ngomongin yang tadi Kak Punya bilang dua arah itu Kakak. Saya sering sekali mendapat info ini. Kebetulan adik sepupu saya itu tinggal di Jogja, dan di Jogja sering sekali terdapat kasus kalau ada warga yang tidak menerima anak Papua lah di mereka punya lingkungan gitu ya, atau kos-kosan ini nggak menerima anak Papua lah gitu ya. Mungkin saya setuju dengan Kakak Pune, kita harus kasih edukasi terutama untuk masyarakat kita, maksudnya masyarakat di luar Papua, kalau mungkin jangan juga langsung kayak ngejat satu sisi kalau orang Papua seperti ini, tetapi mungkin yang Mas Sasso bilang, kenali dulu pakai hati gitu ya. Tetapi saya sering banget ngomong ini sama adik-adik kami dari Papua juga. Kalau memang mungkin masyarakat ada yang tidak menerima, apa alasannya? Kalau karena kalian mabuk, berarti kalian salah. Kalianlah yang harus berusaha berubah gitu. Kalau karena memang attitude kalian yang membuat kalian gak diterima sama masyarakat, ayo berubahlah dari attitude-nya gitu. Jadi ini memang hal yang harus harus kita pahami dari dua arah, dan juga menurut saya bagus sekali supaya adik-adik kita dari Papua juga jangan juga jadi mental victim gitu, kayak ya udahlah karena kita begini kita nggak diterima. No, justru kita harus fight. Fight-nya apa? Fight-nya dengan menunjukkan hal yang baik dari diri kita gitu, menunjukkan hal yang ya kalau kita tidak seperti stigma-stigma yang mereka lakukan. Kalau ada attitude yang nggak baik, marilah diperbaiki gitu. Kemudian saudara-saudara kita mungkin dari luar Papua yang membuka kos-kosan atau apa, mungkin kenali dulu lebih dalam. Kalau memang orangnya dasarnya attitude-nya nggak baik, ya saya sendiri pun setuju ya. Kalau itu bisa membuat lingkungan tidak nyaman, ya udah jangan diterima. Tapi saya rasa itu nggak berlaku untuk orang Papua aja. Saya rasa semua suku pun kalau misalnya melakukan attitude yang tidak nyaman, saya rasa pasti semua orang tidak akan bisa terima gitu. Jadi ini hal yang harus harus dua arah, dari dua belah pihak harus punya kesadaran. Dan saya sangat setuju dengan Mas Zaslo bilang, kalau kita pakai hati sebenarnya semuanya bisa diomongin baik-baik kok. Kalau kita duduk, kita ngopi sambil dalamin orangnya, kasih tahu, pasti bisa kok dikasih tahu baik-baik gitu. Semuanya ya mungkin peribahasa tak kenal tak sayang itu betul ya Kak Ari. Marilah kita saling mengenal supaya kita bisa saling mengasihi. Gitu Kak Ari. Oke, luar biasa sekali Noah ya. Mungkin yang pertama harus dihilangkan itu adalah generalisasinya ya, bahwa mungkin siapapun yang membuat lingkungan tidak nyaman itu sebenarnya dari suku manapun ada, dari etnis manapun ada, sehingga kita harus menghindari generalisasi itu. Jadi jangan sampai muncul anak-anak timur dilarang ngekos di sini, karena kan mungkin anak timur yang baik juga ada. Nah, demikian pula sebaliknya, di suku-suku yang lain juga mungkin ada oknum-oknum yang melakukan kerusuhan-kerusuhan, tapi kan kemudian itu tidak menimbulkan generalisasi. Jadi memang menurut saya sih penting dua arah tadi ini, generalisasinya dihilangkan dulu, agar supaya jangan dipukul rata semua tidak mau mengenal satu sama lain. Yang penting sudah orang dari sini udah dilarang, jangan gitu. Generalisasinya dihilangkan, tetapi di sisi lain juga kita juga introspeksi diri gitu. Apakah mayoritas dari kita kemudian memberikan kesan yang kurang bijaksana dengan warga sekitar, karena mungkin itu yang kemudian akhirnya selama bertahun-tahun
membangun persepsi yang keliru gitu. Nah, itu juga harus kita koreksi diri juga. Jangan kita hanya koreksi yang lain, tapi kita tidak koreksi diri. Setuju sekali. Kakak Steven mungkin mau menanggapi sedikit? Oh iya. Kakak Steven ini jujur aja kadang suka kena rasis juga, tapi tak balik ya. Justru tidak dikira orang Papua ya. Aduh, jadi saya dulu saya tidak tahu detail tentang kejadian yang disampaikan sama Brother Bayu dari Malang tadi, tapi saya mau sharing pengalaman saya waktu kuliah di Sumatera. Nah, waktu saya kuliah di Sumatera, setiap kali saya masuk kampus pasti diteriakin tuh. Teriaknya gini, birong, birong, birong. Ya, birong itu bahasa Batak, artinya hitam. Terus waktu saya dekatin orang ini adalah seorang keturunan India yang mana lebih hitam dari saya. Jadi jadi terus setiap kali saya masuk kelas, anak-anak mulai main musik apa? Papua, pom 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 digituin. Tapi saya sendiri tidak merasa tersinggung. Jadi benar yang tadi kata Noe. Jadi mental juara itu, mental pemenang itu, mental dewasa itu lahir dari diri kita sendiri. Betapapun orang menganggap kita lebih rendah dari mereka, karena itu idenya diskriminasi itu, supaya menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Tapi kalau kita punya mental sendiri, diperkaya dengan nilai-nilai yang positif, misalnya kayak Brother Ari lah, segala sesuatu yang bersifat jelek, kalau Brother Ari yang ngomong jadinya lucu gitu, jadinya menyenangkan gitu. Jadi saya rasa Indonesia ini perlu diedukasi lewat komik ya, komika-komika gitu, yang positif gitu, yang tidak hanya menyerempet hal-hal yang apa bisa menyinggung orang gitu, tapi bisa juga edukasi mengenai apa namanya, memberikan informasi dan pendidikan mengenai rasisme ini, sehingga orang-orang disadarkan bahwa yang kita lakukan itu yang lebih ngefek di Indonesia ini adalah ketika dicoba dan ternyata tidak berhasil dibandingkan dilawan balik gitu. Nah, kalau di Indonesia ini dicoba tapi ternyata orangnya gembira-gembira saja, dia itu putus asa. Dia merasa lebih terhina daripada kita. Jadi saya rasa memang itu ya, pendekatan apa lewat humor satu, terus satu lagi dari orangnya sendiri gitu, dengan banyak belajar, mengerti orang lain punya kebudayaan, dia tidak akan mudah tersinggung gitu. Baik. Terima kasih banyak. Mas Astro mungkin dengan polemik-polemik itu kan maksudnya berulang, tapi menurut saya itu adalah insiden gitu. Ada aja insiden tipis-tipis, mungkin terjadi lagi, kemudian disikapi lagi, kemudian terjadi lagi. Menurut saya itu tidak mencerminkan kita sebagai bangsa gitu. Insiden seperti itu mungkin pasti tetap ada, tetapi saya pikir ya, kalau saya pribadi nih ya, sebelum saya ke Mas Astro, gagasan kita sebagai bangsa itu jauh lebih ideal daripada banyak bangsa yang kita anggap maju gitu. Kayak misalnya politik apartheid. Politik apartheid itu tahun 90. Itu baru mulai diruntuhkan di Afrika Selatan gitu, awal tahun 90-an, akhir 80-an. Itu gagasan dari orang-orang Eropa gitu, untuk pemisahan orang berdasarkan ras dan warna kulit. Saya pikir itu adalah sesuatu yang rendah sekali gitu, dan itu dilakukan secara sistematik gitu. Sistem pemerintahannya mereka melakukan itu. Kemudian di Amerika Serikat juga, suara untuk kulit hitam juga baru diperjuangkan sekitar awal tahun 70-an, akhir tahun 70-an, awal 80-an, baru suara-suara kulit hitam mulai diperhitungkan gitu. Nah, di Indonesia sendiri, menurut saya sejak awal bangsa kita ini berdiri, suara kita itu sudah sama rata gitu, aspirasi kita itu sudah sama benarnya gitu. Nggak pernah ada sejarahnya di Indonesia secara sistem suaranya orang Jawa dihitung 2, suaranya orang Timur dihitung 1, nggak pernah gitu. Artinya sejak awal bangsa kita itu memang menitik beratkan bahwa kita itu setara dari Sabang sampai Merauke. Itu yang menurut saya sih, bahwa insiden mungkin memang ada, tapi secara sistem kita jauh lebih maju daripada pemikiran bangsa-bangsa Eropa dan pemikiran orang-orang di Amerika yang kita hari ini sebut maju. Di negara kita menurut saya kita udah melangkah jauh lebih maju gitu. Nah, mungkin Mas Astro bisa melihat insiden-insiden seperti ini seperti apa sebenarnya gitu. Ya, kita ini bangsa majemuk yang sangat besar gitu ya. Dan range tentang kemajemukan kita ini tidak hanya dari segi ekonomi, tidak hanya dari segi budaya, tetapi juga dari segi taraf sosiologi
Itu. Jadi di kita itu orang yang baru belajar pakaian sama orang yang sudah masuk dalam transnational class, menjadi bagian dari kelas dunia, itu ada. Maka dalam konteks seperti ini yang dibutuhkan adalah kearifan untuk mensikapi dan memperlakukan terhadap sesama saudaranya gitu. Nah, dan itu pengalaman inilah yang menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang wise, meskipun kita tidak menutup mata karena adanya residu-residu ya dari manapun datangnya, entah itu dari barat atau entah itu dari timur tengah gitu ya. Akhirnya residu-residu ini juga mengganggu tatanan-tatanan yang kata Mas Ari tadi dibilang bahwa kita ini sebetulnya jauh lebih baik memiliki kesadaran terhadap kebersamaan itu gitu. Dan itu bisa kita lihat dalam sejarah kita satu dalam pendirian bangsa ini. Kongres Sumpah Pemuda tahun 1928 itu utusan dari Serui, Papua itu sudah ada gitu. Dan ikut kongres di situ dan duduk sejajar dengan yang Java, yang Sumatera, yang Ambon dan lain sebagainya gitu. Nah, artinya kesadaran untuk hidup bersama, untuk saling menghargai, untuk saling mengikatkan diri itu menjadi semacam khitoh atau kesadaran bawah sadar dari bangsa ini. Cuma kesadaran yang seperti ini kadang tertutup atau sedikit tergerus, terganggu oleh limbah-limbah kebudayaan atau limbah-limbah politik yang kadang memanfaatkan situasi yang ada. Hampir semuanya konflik sosial yang ada itu menjadi pecah dan menjadi benturan terbuka itu ketika bertemu dengan kepentingan politik atau momentum politik gitu. Nah, itu yang terjadi saat yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, inilah maka saya menyebutnya bahwa hampir semua konflik itu ada labirin-labirin gitu ya. Yang kalau kita buka satu per satu itu nanti akan terlihat anasirnya. Jadi konflik yang terjadi di Papua mungkin tidak semata-mata persoalan rasis, tetapi menghidupkan spirit atau semangat rasis itu untuk menjadi trigger dalam mengintroduksi suatu kepentingan gitu, sehingga menimbulkan suatu konflik. Nah, inilah saya setuju dengan kata Mbak Nuela tadi, kita perlu mengedukasi semua pihak untuk memperkuat self defense mechanism. Ini yang saya sebut dengan imunitas kultural. Jadi kita nggak hanya perlu vaksin COVID-19, kita juga perlu vaksin kultural gitu ya, yang bisa meningkatkan imunitas kultural kita sehingga kita memiliki self defense mechanism untuk menahan provokasi-provokasi, menahan dorongan-dorongan terjadinya konflik itu. Karena tadi dengan bijak sekali sudah disampaikan oleh Mas Ari dan Mbak Nuela juga Kakak Putri bahwa kita perlu mengedukasi kedua belah pihak. Karena yang namanya kejahatan, yang namanya pelanggaran itu bukan stigma satu ras tertentu atau suatu etnis tertentu. Hampir semua etnis, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang rusak, ada yang benar. Itu sudah fitrah manusia, itu bukan etnis lagi, bukan ras lagi. Fitrah manusia itu ya seperti itu, ada yang baik, ada yang jelek gitu. Nah, tapi perbuatan jelek seseorang tidak bisa digeneralisir untuk menjudge suatu etnis atau suatu ras tertentu. Dan perasaan seperti ini saya yakinkan tidak hanya dialami oleh teman-teman Papua. Saya sendiri, teman-teman di NU juga sering mengalami hal seperti itu. Diskriminasi, diolok-olok sebagai kaum bid'ah lah, diolok-olok sebagai kaum katrok, kaum kampungan, kaum tradisional yang enggak mau. Itu juga hal-hal seperti ini ditujukan juga kepada teman-teman NU. Sehingga kami juga sering merasakan adanya diskriminasi terhadap suatu akses tertentu karena dianggap sebagai Islam yang tidak murni, karena dianggap sebagai ahli bid'ah, karena dianggap sebagai kelompok sarungan, kelompok kampungan yang tidak mungkin bisa mengikuti era modern. Jadi fine aja, nggak usah merasa sendiri. Gua juga ngalami yang seperti itu, di NU juga ngalami yang seperti itu. Itu artinya apa? Bahwa stigma-stigma yang seperti itu
itu akan muncul kepada orang-orang yang memiliki pemikiran sempit, ambisi berlebihan, serta kepentingan yang lebih besar daripada nilai-nilai yang diyakininya. Dia lebih mengedepankan nafsunya itu. Jadi itu hal yang biasa terjadi dan kita betul mensikapinya secara fine saja, bijak saja gitu. Dan saya setuju mental juara itu diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Intinya apa? Woles saja, santai aja gitu. Jadi itu, Mas Ari. Setuju, Mas. Waduh, ini yang menyenangkan dari proses diskusi seperti ini tidak hanya kita mendengarkan dari satu hati ke hati yang lain, tetapi juga kita bisa memperoleh pencerahan-pencerahan baru. Jadi mungkin setelah ini saya akan lebih sering vaksin kultural ya Mas ya. Ya. Aku baru nemu ini imunitas kultural ini, bagaimana caranya kita secara kebudayaan mempunyai kekebalan kebudayaan. Mungkin ini informasi yang bisa kita share ke teman-teman yang lain juga dalam proses berkebudayaan ya, mungkin Bang Stephen Wali ya, bahwa kita itu harus punya imunitas kebudayaan. Jadi kita memang harus bisa mempertahankan kekebalan kebudayaan kita. Bagaimana mungkin salah satu yang Kakak Stephen perjuangkan kemarin juga itu salah satu upaya untuk mempertahankan kekebalan kebudayaan. Bagaimana agar kebudayaan kita itu tidak diterobos oleh nilai-nilai yang mungkin yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Itu mungkin menjadi salah satu poin yang menarik ya. Baik, mungkin masih ada satu penanya lagi mungkin dari teman-teman Muhammadiyah. Mungkin kalau ada teman-teman dari Papua yang ikut diskusi di sini, mungkin ada yang ingin bertanya juga. Ada teman-teman Papua nggak di sini? Silakan. Ya, halo. Mungkin operator. Oke, baik. Dengan siapa di mana? Halo Kak Ari, saya Angie. Iya, di mana Angie? Oh ya, halo Kak Stephen. Saya orang Papua, mungkin bisa dilihat di marga saya. Boleh, siap. Tapi silakan. posisi sekarang, ya, oke. Saya posisi sekarang lagi di Makassar. Wah, di kampungnya Brother Ari nih. Iya. Saya secara sana bilang Pak Cedaeng. Ya, Pak Cedaeng ya. Iya. Jadi saya secara tidak sengaja menemukan link kegiatan diskusi sore hari ini. Saya ketemu di grup Pustaka Anak Papua. Tertarik sekali. Pertama-tama saya lihat dari para narasumber. Para narasumbernya nih panutan kayak ini dong bilang. Role modelnya anak-anak Papua. Jadi saya langsung di tengah, saya kebetulan sekarang lagi kerja, tapi saya menepi sedikit keluar. Dari tadi perhatian saya terbagi 50-50 karena sangat menarik dan rugi sekali kalau saya tidak ikut. Di sini pertama kali ini saya langsung ya bisa didengar dan mendengar suara hati, visi dan misi dari Sepuh, Kakak Panutan dong, Kak Ari Kriting, Kak Stephen Wali, Kak Putri Nere, Kak Noel, saya panggil kakak saja. Di Popo tuh kayak di sini saya dipanggil kakak-kakak, justru panggil kakak. Siapa yang tua, siapa yang muda, kalau aku panggil kakak. Jadi dari kakak dorang, saya suka sekali dan saya senang sebenarnya banyak orang-orang Papua yang hebat, tapi yang bisa tampil ke publik dan diakui seperti kakak dorang nih sangat sedikit. Makanya mungkin betul itu yang tadi Kakak Novela bilang bahwa kurang adanya kesempatan. Dan apakah saya sering mendengar itu kayak Papua misalnya ada sesuatu hal alasannya politik, jadi kayak sudah tidak apa-apa daripada begini-begini nanti begitu, alasannya selalu ditunggangi oleh alasan politik. Mungkin ini dari pandangan kakak-kakak dong bagaimana, karena kayaknya alasan politik ini selain menguatkan kita itu juga menjatuhkan kita. Jadi di sisi positifnya mungkin kita jadi jalan dibukakan, tapi sisi negatifnya kayak dianggap gampang, dikasih jalur khusus, jalur afirmasi tanda kutip. Kayak begitu kakak. Saya saat ini sedang sekolah juga, keluar dari Papua, tapi ya mau bilang puji Tuhan, alhamdulillah di sini diterima, bisa beradaptasi dengan baik. Mungkin juga karena sudah terbukanya komunikasi dan arus kita sudah berbeda, jadi kalau untuk diskriminasi dan lainnya menurut saya tidak terlalu saya rasakan. Mungkin seperti itu saja Kak Ari, makasih semuanya narasumber. Luar biasa. Baik, terima kasih saudari, luar biasa sekali ya. Pertanyaan yang menurut saya itu penting sekali itu. Mungkin nanti Mas Astro juga bisa kasih bayangan di akhir ya. Bagaimana alasan-alasan faktor politik
itu membatasi kita justru untuk menyuarakan hal-hal yang bisa memperkaya kita secara peradaban. Karena ini kan konteksnya adalah peradaban. Bagaimana Papua masuk ke dalam peradaban Indonesia. Tapi kemudian mungkin di satu sisi kadang-kadang unsur politik memberi ruang besar, kadang-kadang juga unsur politik juga justru menahan kita untuk berpartisipasi lebih jauh kepada peradaban bangsa kita sendiri ini. Mungkin Kakak Stephen Wali, bagaimana merasa? Apakah memang Kakak Stephen kadang-kadang melihat, iya sih, kadang-kadang faktor politik itu menjadi kendala kita untuk menunjukkan eksistensi secara kebudayaan, atau seperti apa, Kakak Stephen? Saya itu sebenarnya tidak mengerti apa terminologi politik secara khusus, tapi yang saya tahu adalah kehidupan berpolis itu maknanya adalah kehidupan bermasyarakat. Kalau oleh Cak Nur, dia bilang kehidupan bermasyarakat yang mencapai sebuah taraf yang beradab gitu. Artinya dalam posisi yang makmur, dalam posisi yang saling menghargai, posisi yang tidak saling menutup, tidak diskriminatif, dan lain-lain. Yang kalau saya tangkap dari pertanyaan tadi, apakah hal-hal politik itu membatasi peradaban Papua? Saya rasa tidak, karena setelah saya bukan orang sejarah, tapi yang setahunnya saya itu setelah tanggal 1 Mei 1945, di mana kata Irian itu dicetuskan, sejarah peradaban Papua mulai dituliskan dengan sangat jelas, dan hak-hak politik manusia Papua itu yang membentuk lahirnya banyak generasi Papua yang maju di berbagai bidang. Kita sebutkan saja yang baru-baru ini, banyak adik-adik bersekolah di luar. Itu bukan karena dikasih kesempatan gitu, saya udahlah, ini kan lagi ada alasan politis gini gitu, kalian sekolahlah keluar. Tidak gitu, tapi saya rasa yang benar adalah bahwa karena adik-adik itu melalui seleksi dan mereka secara intelektual juga pintar, makanya bisa sekolah. Nah, yang pertanyaannya di sini, apakah benar manusia Papua itu insider atau dia outsider dalam dunia dalam politik ini? Itu saja. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada terminologi yang pasti ya untuk membatasi. Karena kalau Kakak Stephen sendiri melihat, harusnya unsur-unsur politik itu tidak menjadi permasalahan ketika kita mau berkreasi, menunjukkan eksistensi ya. Iya, betul begitu, Bro. Oke. Mungkin Noel sendiri mungkin melihat apakah status politik ini bisa menjadi kendala kita untuk menunjukkan eksistensi dan sumbangsi kita terhadap peradaban gitu, utamanya teman-teman yang dari generasi muda Papua. Ya. Nah, sebelumnya Saudari Inge tadi ya, Angie, oke. Nah, terima kasih banyak di sela-sela pekerjaannya. Telinga satu dengar diskusi ini luar biasa sekali ini Angie nih. Ya, saya pribadi sih sejujurnya tidak melihat itu sebagai halangan ya Kak Kari ya, karena memang kalau saya melihat dari pengalaman saya pribadi, itu kembali lagi kepada kita punya determinasi sebagai person gitu, kayak ya kalau kau mau maju, kau maju gitu. Kalau ketika kau dapat kesempatan, mungkin ada anggapan-anggapan yang bilang, ya kan anak Papua ada banyak yang dikasih beasiswa, ya itu anak kami dapat beasiswa, saya kan bisa ke sana, bisa kemari. Menurut saya itu harusnya justru menjadi satu motivasi balas dendam, kalau kata-kata mereka mungkin bisa salah gitu, kalau memang saya layak mendapatkan beasiswa ini gitu, saya layak ada di posisi ini, saya layak mendapat kesempatan ini gitu. Dan saya sering sekali ngomong ini sama adik-adik di Papua sih Kak Kari, kalau jangan sampai menjadikan apapun itu menjadi sebuah alasan kita untuk maju gitu. Kalau 10 tahun yang lalu saya di Papua, saya tidak punya kesempatan untuk nyanyi di kafe, karena mungkin tahun segitu nggak ada kafe di Papua gitu. Puji Tuhan saya dapat kesempatan sekolah di Jawa, saya bisa mengembangkan talenta saya di Jawa gitu. Sekarang di Papua kita nggak bisa mengembangkan kita punya bakat nyanyi, soalnya di Papua sini tidak ada sarana, nggak bisa, itu udah bukan alasan lagi gitu. Sekarang sudah ada internet, sudah ada
banyak sekali platform, tinggal rekam suara, naikin. Kita lihat sekarang saya sangat bangga adik-adik kita dari Papua, bahkan musik Indonesia Timur itu bisa dibilang berjaya sekarang di TikTok dan dimanapun gitu, karena kalau kita sebenarnya punya kesempatan itu gitu, dan kita punya kesempatan, kita punya talenta, dan kita bisa sebenarnya gitu. Jadi berpengaruh tidak politik terhadap apa yang tadi saudari Egy sampaikan. Kalau saya pribadi untuk sampai hari ini saya tidak berpengaruh. Tapi kalaupun itu menjadi pengaruh, saya tidak mau itu jadi alasan saya untuk maju. Baik, siap. Luar biasa sekali ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya melihat bahwa peradaban itu kan dibangun oleh banyak unsur ya. Unsur kebudayaan, kesenian, mungkin di dalamnya, kemudian mungkin bagaimana mereka mengatur sistem politik, bagaimana mereka mengatur sistem keamanan, bagaimana pendidikan terselenggara dalam sebuah peradaban. Nah, saya melihat bahwa orang-orang Papua sebenarnya dalam segala macam aspek ini sudah punya orangnya gitu, sudah pernah ada gitu di Indonesia ini. Jadi memang menurut saya sih tidak ada masalah gitu. Dalam aspek politik pun politikus-politikus Papua juga banyak banget gitu yang kemudian memberikan sumbangsi pemikirannya untuk bangsa dan negara ini. Katakanlah bahkan yang mungkin dari musisi menjadi seorang politikus, Kakak Edo Kondologi juga sudah membuktikan bahwa dengan berkarya dalam bidang musik, seni, budaya, kemudian beralih ke bidang politik, itu juga bukan hal yang tidak mungkin gitu. Artinya apa? Ruang-ruang itu terbuka semua, sehingga harusnya sih memang aspek politik ini menjadi potensi bagi kita, bahwa kita bisa mengisi ruang-ruang itu. Atau mungkin kayak Bill Imam Brasar yang terbaru ya. Nah itu kan sebenarnya dalam konteks kenegaraan mungkin ada di wilayah eksekutif, menjadi seorang staf khusus presiden itu kan juga bukan hanya jabatan aja, tetapi juga ada faktor politis di situ. Artinya secara politis mungkin kita bisa saling mendukung dalam hal ini gitu. Tinggal bagaimana caranya kita melihat itu dari sudut pandang kita masing-masing aja gitu. Jangan sampai, setuju sama Noella tadi, jangan sampai malah kita melihat itu sebagai penghambat, tapi justru bisa menjadi ruang lagi untuk kita justru ya. Saya pikir itu saya cukup sepakat sih. Artinya mungkin kalau kayak macam pertahanan keamanan, Pak Paul Waterpau juga mungkinnya sangat dekat dengan orang Papua juga, dan saya rasa itu mungkin juga sebuah kesempatan yang luar biasa. Pune mungkin mau ada gambaran sedikit, karena Pune ini pernah malah masuk PKB ya. Berarti justru sangat bersinggungan dengan urusan politik. Bagaimana Pune melihat dinamika generasi muda Papua terkait dengan politik, terkait dengan representasi kebudayaan, bagaimana ruang-ruang kita berkarya, dan apakah itu bisa menjadi batasan malah gitu? Ada ketakutan atau tidak? Benar itu? Iya betul, tahun 2014 bahkan saya pernah nyalek ya DPR RI dari PKB nomor urut 3. Aduh itu pengalaman sih memang tersendiri. Tapi kalau saya pribadi setuju dengan apa yang tadi Kakak Stephen bilang, Noella bilang, Ari juga bilang, sebenarnya terlepas dari semuanya itu ada unsur politik atau tidak, pada intinya adalah orang-orang Papua itu punya talenta, punya kemampuan yang luar biasa. Tadi Mas Astro tadi juga bilang sudah ada Septinus Georgsa gitu ya, peraih Nobel, itu karena dia pintar, karena dia mampu begitu. Terus ada juga Yana Ansanai, Profesor Dokter Fisika pertama, seorang perempuan yang luar biasa, itu satu teman. Itu kan memang dasarnya mereka punya kemampuan untuk itu gitu, terlepas dari unsur politik atau apapun itu di belakangnya begitu kan. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya kan, seperti yang Noella bilang gitu. Karena juga betul politikus-politikus dari Papua juga banyak, Om Yoris Raweyai begitu kan, terus juga ada tadi tokoh-tokoh Papua juga banyak juga, Bapak Paulus Waterpau tadi yang Ari bilang, Bill Imam Brasar juga begitu, satu teman satu itu. Tapi kan semua itu kembali lagi kualitas. Ya? Ibu Yohana yang bisa. Ya, Ibu Yohana yang bisa. Ya, betul. Jadi kan maksudnya itu memang kita sudah punya kualitas itu gitu, tanpa ada embel-embel politik atau apapun itu, orang-orang Papua memang sudah mampu begitu, sudah punya kapasitasnya masing-masing di bidangnya masing-masing. Jadi itu semua tergantung dari kembali lagi ke diri kita masing-masing. Terima kasih tadi Ade Enji Inde yang ada di Makassar
yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Begitu sih Kak Ari kalau menurut saya. Oke, luar biasa. Mas Astro, bagaimana melihat? Apakah kontestasi politik di Indonesia ini kadang-kadang berpihak, kadang-kadang tidak berpihak, atau bagaimana nih Mas Astro melihat? Karena ini menurut saya pertanyaan yang cukup menarik. Ya. Banyak mungkin generasi Papua yang generasi muda Papua yang kayak politik tanah air ini sebenarnya mengarah kemana sih ini? Ya, baik. Politik itu kan sebetulnya hanya sebagai alat, tergantung siapa yang menggunakan, Mas Ari. Jadi ibarat pisau itu, kalau pisau ini dimotong untuk menggunakan motong buah, digunakan untuk motong ayam, untuk motong kambing, ya itu menjadi bermanfaat, baik, berfaedah. Tapi kalau pisau ini digunakan untuk nusuk orang, digunakan untuk mengancam dan membahayakan orang, yaitu menjadi tidak baik. Demikian juga halnya dengan politik. Politik ini karena siasa ini adalah cara untuk mengatur kepentingan orang banyak, mestinya supaya teratur, terakomodir, tertata dengan baik. Tetapi ini juga ada riskan untuk diselewengkan, digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, digunakan untuk mengintrodusir ambisi-ambisi tertentu, sehingga politik yang hasilnya pengertiannya awalnya baik itu menjadi mencederai gitu. Maka dalam politik itu sebetulnya ada landasannya apa? Etik, moral. Politik yang tidak dilandasi etik moral sama dengan orang yang pegang pisau kehilangan etik dan moral, dia bisa membunuh siapa saja, menekan siapa saja. Itu tuh kerangkanya teoretiknya seperti itu. Nah, hal yang sama juga terjadi misalnya politik di Papua misalnya. Politik di Papua di satu sisi memberikan keleluasaan, kebebasan, memberikan akses, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sekedar alat legitimasi untuk menutupi kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, ini yang perlu kita eliminir, bukan dengan cara menolak, mendismiss politik itu sendiri gitu, tetapi bagaimana mengedukasi orang ini supaya bisa menggunakan politik itu sesuai dengan misi keperuntukannya, yaitu untuk mengatur kepentingan orang banyak supaya menjadi sejahtera bersama, menjadi baik bersama gitu. Bahwa terjadi distorsi dalam praktek pelaksanaannya, penyimpangan dan penyalahgunaan, ya itu satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Nah, disitulah maka pentingnya kita, teman-teman Papua, saya dan seluruh komponen anak bangsa ini melakukan berbagai macam upaya untuk mengeliminir kepentingan-kepentingan politik, ya, yang kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan individu yang diintrodusir melalui politik itu. Makanya saya tadi menawarkan kita harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan imunitas kultural itu. Karena kalau kita memiliki imunitas kultural, kita bisa memiliki self defense mekanisme daya tahan diri untuk menolak, mengoreksi politik-politik yang kotor itu gitu. Sehingga kita bisa, paling tidak kita bisa mengingatkan, tidak ikut dalam status yang lebih minim, syukur bisa merubah dan mempertahankan nilai-nilai yang kita perjuangkan bersama itu. Jadi gitu cara memandang politik kita, supaya kita ini juga nggak gampang frustasi. Ini kok kita ini diperpolitisir terus, diperbudak, dikit-dikit kita berkelahi, berantem gara-gara politik. Nah, politik yang jahat seperti itu nggak akan bisa jalan kalau masing-masing individunya memiliki self defense mechanism untuk bisa melihat, menolak dan menghindari cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang mau mendistorsi politik itu. Saya pikir orang-orang yang sudah duduk di sini ini, ya, siapa Kakak Putri Nere, Kak Anggi Inde, Pak Noela, Kak Stephen, ini adalah salah satu ideal type orang-orang yang sudah memiliki self defense mechanism. Orang seperti ini nggak akan bisa dikompori untuk berkelahi atau dibohongi untuk legitimasi tertentu. Saya pikir enggak. Inilah yang saya sebut orang-orang yang sudah memiliki self defense mechanism. Nah, tugas kita sekarang ini bukan mencaci maki politik, bukan menjelek-jelekan politik, tapi menaikkan derajat kebudayaan dan kualitas setiap individu agar bisa mensikapi dan mempergunakan politik ini secara tepat, efektif dan akurat untuk kepentingan bersama. Saya kira itu, Mas.
Luar biasa sekali, Mas. Aduh, ini apa ya? Diskusi kalau sudah menarik itu kita nggak merasa waktu itu sudah berjalan sudah berapa lama ya? Karena banyak insight-insight yang menarik yang kita bisa serapi sama-sama dari berbagai sudut pandang. Mungkin sebelum saya menyimpulkan, saya pengen dengar final statement mungkin ya, paling karena ini waktunya sudah sangat mepet, mungkin 2 menit maksimal lah ya, final statement apa yang dirasa sama teman-teman yang hadir sebagai pembicara di sini, bagaimana melihat Papua dalam konteks peradaban Indonesia, baik untuk berkarya, baik untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi atau apapun lah yang berkaitan dengan upaya kita bersama membangun peradaban yang baik di Indonesia ini. Silakan, mungkin saya mulai lagi dari Kakak Putri Nere. Final statement-nya. Yes, terima kasih Kak Ari. Final statement saya adalah mau mengingatkan lagi bahwa Papua bagian dari Indonesia, matahari timur dari Papua dulu. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membangun Papua dengan hati dan memberikan perspektif yang baik mengenai Papua, membangun afirmasi yang baik tentang Papua, dimulai dari kita saat ini, dimulai dari orang-orang yang hadir saat ini, memberikan pengetahuan yang luas kepada orang lain bahwa Papua tidak hanya soal kerusuhannya, soal perangnya, soal yang tidak baiknya begitu, tapi ada lebih dari itu, dari Papua gitu. Jadi mari kita membangun Papua dengan hati, karena Papua bisa, kalau Papua sejahtera, Indonesia sejahtera. Kalau Papua sejahtera, Indonesia sejahtera. Luar biasa Putri Nere. Kakak Stephen Wali. Ya, kalau saya dari diskusi ini saya melihat bahwa sekarang sudah saatnya kita hilangkan segala stereotip yang dilekatkan pada kita pada manusia Papua, karena sekarang sudah saatnya manusia Papua untuk menuliskan sejarah yang gilang gemilang, harumkan Indonesia dari Papua gitu. Hashtag Torang Bisa. Hashtag Torang Bisa. Harumkan Indonesia dari Papua. Putri Nere juga tadi sudah menggariskan, Kakak Stephen Wali menggariskan, menebalkan lagi garis ini bahwa mari kita harumkan Indonesia dari Papua. Luar biasa, itu sudah 2. Papua sejahtera berarti Indonesia sejahtera. Kita harumkan Indonesia dari tanah Papua. Kemudian Noela, kita dengar dari Noela final statement-nya. Siap. Saya sangat bersyukur hari ini bisa ngobrol, bisa diskusi, dan bisa mendapat pandangan baru dengan teman-teman semua yang ada di sini ya. Kalau kakak-kakak saya kan dari Papua ya, kami sering diskusi, tapi dari Mas Astro ini sangat membantu saya juga untuk melihat banyak hal tentang topik kita hari ini. Teman-teman NU Channel sebenarnya adalah bagian dari bagaimana Indonesia itu selalu mau menerima Papua gitu. Dan saya sangat bersyukur melihat kalau rasa persatuan ini itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun latar belakang kita, mau dari NU Channel, mau dari manapun, kita bisa sebenarnya menunjukkan persatuan itu. Saya rasa kita sebagai putra-putri Papua harus kasih yang terbaik dan menunjukkan kalau ya kita ini adalah bagian dari Indonesia. Menunjukkan kalau lewat Papua, ya Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih baik. Lewat Papua, Indonesia justru akan menjadi bangsa yang lebih baik. Mas Astro, biasanya ini kalau diskusi-diskusi begini nih, sampean dengar dari saya toh ini dari 3 orang yang benar-benar roots-nya dengan Papua ini lebih kuat gitu. Luar biasa sekali Mas Astro. Sampean melihat bagaimana ini final statement-nya Mas? Ya, emas intan permata berlian itu ada di mana-mana. Hanya orang yang cerdas dan memiliki ketekunan yang bisa mengasah bongkahan batu menjadi emas, intan, dan permata. Sementara orang yang bodoh menyia-nyiakan bongkahan batu yang mengandung emas itu karena dia mengira itu hanya sekedar bongkahan batu. Maka tugas kita sekarang ini adalah mengasah, mengolah mutiara-mutiara peradaban, mutiara-mutiara kebudayaan yang ada di Papua, yang ada di mana-mana. Banggalah menjadi bangsa Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mulailah untuk mengasah dan mengolah butiran emas, intan, permata yang ada di sekitar kita sebagai bekal untuk membangun peradaban masa depan. Jangan berhenti, jangan menjadi bangsa kera
yang membiarkan bongkahan emas itu dibuang sia-sia, hanya sibuk berebut sebutir pisang untuk memenuhi perutnya. Itu saja kesadaran yang perlu dibangun untuk bersama. Terima kasih. Matur suwun Mas Astro. Baik, mungkin Masjid 27 kalau di rumah sakit. Tapi banyaknya orang hanya di rumah, nggak mau ke masjid lah. Saya cukup satu aja juga. Astagfirullah. oke, itu ada yang bocor audionya ya, tidak apa-apa. Baiklah, sebelum Kaget. untung dia tidak memotong hal-hal yang penting dari yang kita diskusikan ya. Dia muncul memang dia tunggu timing yang kosong baru dia masuk ya. Mau punya closing statement juga Kak Ari Dia gemes. closing statement saya dengar kilometer 17 apa itu ya. Oke, baik. Sebelum kita menutup diskusi kita yang sangat luar biasa hari ini, saya sendiri mendapatkan banyak sekali masukan ya dari teman-teman di sini. Kita mungkin akan foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu. Mungkin teman-teman yang Harus dari make up dulu operator ini. NU Channel, Harus make up dulu ini. Mantap. sama mungkin untuk yang peserta snacknya bisa diambil di penjual terdekat masing-masing ya. Masing. Jadi kita Oh, kirain di download. Nah, download juga kalau- bisa. Nanti kalau kita mau- kirim JPEG. kalau mau ngopi bisa pakai flash disk itu ngopi. Enak Cara loh, bikin baru ya Mas seminar-seminar. ya ngopi pakai flash disk. Iya kan ngopi data pakai flash disk. itu ngopi yang nggak batalin puasa itu. Iya. Itu data, bener. Kak Nore, Ini enaknya kalau seminar-seminar pakai apa? Pakai Zoom-Zooman kayak gini tuh nggak perlu menyiapkan snack-snackan ya. oh gitu. Minim oh budget gitu. jadi. Oke, Saya mau boleh dong pisang kita nyalakan gorengnya, dulu pisang semua. goreng. Iya, saya ini buru-buru mau jualan pisang goreng sambal lagi. Oke, boleh nyalain kameranya dulu semua? Nyalakan kameranya mungkin teman-teman dari teman-teman NU Channel mungkin mau mengabadikan momen ini mungkin. Oke. Sudah teman-teman NU? Oke, baiklah. Oke, teman-teman sekalian yang saya hormati, Kakak Stephen Waldi, Kakak Putri Nere, Kakak Noella, Mas Dastro, terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali masukan bagi kita. Saya tidak akan menyimpulkan lagi banyak-banyak karena tadi sudah ada banyak kesimpulan yang bisa kita tarik sama-sama. Intinya, mari sama-sama kita buka ruang untuk berkarya bersama, kita berikan kesempatan, kita saling percaya atas kapasitas satu sama lain, kita hilangkan generalisasi, kita ubah stigma ini sama-sama, kita bawa peradaban kita, bangsa Indonesia menjadi lebih maju dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, Mas Astro, Nuwun, Mas makasih. Astro. Sampai Makasih. ketemu Sampai semuanya. berjumpa di Makasih. offline ya. Sampai berjumpa nanti setelah pandemi kita bikin kumpul-kumpul yang ketemu Yes, ya. ditunggu. Jaga Tunggu. kesehatan. Teman-teman semuanya jaga NU. kesehatan. Jim, Mas Astro nanti kita bikin diskusinya ketemuan langsung ya Mas. Jadi, Ya, mungkin Baru di kampus mana bagi-bagi insight sambil ya. minum kopi, jangan sambil ngopi. Iya, Oh, iya, benar. Minum betul. kopi Mas ya, aja ngopi. Terima kasih, Sister Angie. Makasih, Mas Bayu. Pamit dulu, Mas Ade Bayu. Meileta Wayeni, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih. Thank you. Salam untuk semua. Terima kasih kilometer 14. Aduh, kilometer 14 ya. Aye. Thank you. Sehat-sehat semua ya. semuanya. Yo, Sehat semuanya ya. Brother Ari, Brother Hormat. Ari. Ini caranya pemesanan itu pisang goreng, aku mau dong. Aduh, gemes tetap ya. Japri aja ya, sorry. Japri sudah, gemes deh. Bisa. Nanti saya lewat Iya. Grab atau baru ada di Grab sih, yang lain belum. Tapi bisa dikirim ke satu rumah, terlalu jauh kapan? Terlalu jauh. Nanti sudah kapan-kapan Nah, setelah sekarang pandemi sudah- kita baru sudah dapat di bisa. mana saya bawa. Iya, Nah, sip. kayaknya Sudah- kakak buka franchise.